Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an yumjatna uridu ma kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Maqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah yang insyaallah telah melimpahkan kepada kita sekalian kesehatan, dan yang tak kalah penting adalah kesadaran dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghadiri kajian kita ini seraya kita mentadabburi, membaca Quran bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Shalawat serta salam berlimpahkan kepada seluruh Nabi wajah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Begitu pula para keluarganya, pengikutnya, dan termasuk kita sekalian hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Pertama-tama saya tetap disclaimer ya, sebelum saya tidak menganggap diri kami paling benar, tetapi kita belajar bersama-sama di Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan tentang apa itu agama, tapi tentang agama itu pasti berhubungan dengan adanya milah ya, ada pengertian milah dan syariat. Sebetulnya 5 tahun yang lalu waktu corona itu sudah pernah saya sampaikan tentang arti adin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian agama itu kan sebetulnya dari bahasa Sanskerta ya. A itu artinya tidak, agama itu tidak, istilahnya tidak teratur ya. Ada pengertian lagi agama dari bahasa Arab yaitu akoma, akimuddin, yaitu dirikanlah agama. Seperti halnya akimus sholat, wa atuz zakat, kan mesti bergandengan. Hampir rata-rata mendirikan sholat dengan zakat. Nah, jadi lebih ke arah saya menyampaikan ada pengertian yang berbeda antara istilah agama, milah, dan syariat ya Bapak Ibu sekalian. Ini pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Jadi dari bahasa Arab, agama itu ya artinya adin. Adin. Kemudian milah ini tulisannya seperti ini ya, milah ya. Adin, agama. Kemudian syariah. Secara terminologi, jadi arti kata ini kita bisa didengar itu lebih pintar juga ya, di googling bisa ya. Jadi
Jadi tidak sama ya antara agama, din dengan milah itu sendiri. Kalau din itu maknanya sangat luas, ya, maknanya sangat luas. Dari akar katanya saja itu seperti halnya pernah saya sampaikan 5 tahun yang lalu adalah dari akar kata dal yaknun. Jadi din itu dari kata akar katanya da yaknun, dayana yadinu atau dana yadinu. Jadi tulisannya dayana tapi di shortnya itu dana yadinu. Jadi dana yadinu. Dayana. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jika berubah jadi dinun. Itu sebetulnya artinya itu memberi hutang, Pak. Memberi pinjaman. Jadi sebetulnya kita hidup lahir itu sebetulnya kita itu punya hutang, Pak. Hutang kepada siapa? Yang Sang Maha Pencipta yaitu Allah. Terus artinya juga menyerah, tunduk, patuh. Ya. Menyerah, banyak sekali ini, Pak. Tunduk, patuh, ya taat itu sebetulnya. Terus hutang tadi ya. Terus ada yang mengatakan ajaran dan lain sebagainya. Kepatuhan, ketaatan, ya, memberi pinjaman. Terus ada istilahnya juga dana bidimin, yaitu menyatakan memeluk, ikut, percaya. Jadi saya menyatakan diri saya dengan din, dana bidinin, menyatakan memeluk, ikut, dan mempercayai suatu agama yang tersebut. Itu dana bidinin. Kemudian ada istilah dayana yudayinu, itu meminjamkan hutang. Dengan kalau pernah membaca di surat Al-Baqarah 282 kan pernah ya tentang masalah hutang piutang. Di awal ayatnya itu kan ada ya surat. Kenapa kok artinya kok hutang ini ya? Ini surat Al-Baqarah 282. Coba kita lihat awalnya saja potongan ayatnya ya. Ini pernah saya sampaikan di tahun waktu corona, Pak. 282. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Tadayantum. Bidainin. Tadayantum. Bidainin. Ada kata-kata da yaknut bidainin, terus dayana yudayinu, ya, tadayana ya tadayanu, itu berhutang dengan hutang. Jadi bahasa Arab itu punya arti yang sangat luas. Jadi di sini hutang itu apa? Kewajiban. Jadi kita itu sebagai manusia wajib beragama. Karena kita berhutang pada yang maha menciptakan diri kita, yaitu Gusti Allah. Artinya begitu. Ya.
Wahai orang-orang beriman, ya, jika kamu bertadayatun, jika kamu berhutang, didainin dengan hutang, ya, ila ajali musamma faktukuhu, pada waktu yang tertentu, misalkan hutang kok, hutang pada seorang yang kaya raya, seperti contohnya Pak Mahmud, gitu. Itu pada waktu tertentu ditulis ayatnya ini, tanda tangan, bermeterai, atau pakai saksi ke notaris atau orang lain. Itu kan ayatnya ini sudah 1400 tahun yang lalu sudah ada. Ya kalau hutang tidak boleh, siapa yang ngomong? Ayatnya ada. Nah, begitu ya. Terus kemudian arti yang lain. Jadi din itu adalah agama, kepercayaan, aturan, kita berhutang pada yang maha kuasa, kita wajib beragama. Ada juga yang dayinun itu yang beragama, orang yang alim, yang soleh, tapi tidak di Al-Quran. Terus ada istilah Madinah, ini bahasa Arab. Madinah tahu enggak? Madinah itu yang beradab, yang berketat-aturan. Ya, Madinah tulisannya seperti ini. Kota Madinah itu dulunya bukan Madinah, kota Yasrib. Terus berganti jadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya dari kata da'ya'nud, danayadun, yang berkeadaban, suatu kota yang modern, yang sudah tercerahkan dengan din atau aturan atau agama Islam. Nah, seperti itu. Ya. Terus ada istilah tamat dana, itu membangun, itu suatu yang dibangun, Pak. Ada istilah madaniyun. Kan ada masyarakat yang madani kalau di politik ya. Itu masyarakat yang beradab. Nah, seperti itu. Jadi Quran itu diambil, dicomot-comot dari bahasa orang-orang sekarang. Banyak bahasa asing yang dimasukkan menjadi bahasa Indonesia. Masyarakat yang madani, itu apa? Masyarakat yang beradab, yang beraturan, yang beragama. Kalau kita beragama kan harus berkeaturan. Ya, seperti halnya kita berhutang ini kan harus beraturan juga. Harus punya kewajiban yang harus dilunasi. Ya, di agama. Kalau dalam bahasa Inggris agama itu religion atau religius, itu sifatnya. Ya. Religius atau religion. Nah, seperti itu. Jadi memang agama itu artinya sangat luas, Bapak Ibu sekalian. Yeah. Ya, konotasinya ya Pak ya. Memang kenyataan demikian bahwa din itu Allah mengambil kata din, terus kemudian berhubungan dengan kalimat hutang itu seperti itu Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita lahir kan tidak punya apa-apa. 1678. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'al sam'a wal absara wal afidah
agar kamu bersyukur la'allakum tashkurun. Dengan lahir dari rahim ibumu, di perut ibumu, ceprot, tidak punya apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Kemudian Allah berikan, nih tak kasih kamu apa modalnya? 3 modal, ya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akidah, yaitu mentalitas, hati atau kalbu, jiwa, spiritual, mentalitas, dan lain sebagainya. Agar kamu bersyukur. Tetapi kalau kamu sudah, wahai seluruh manusia, itu sudah dikasih yang ahsanul khaliq, ya, lebih baik daripada hewan yang tidak mempunyai 3 komponen ini, terutama kalbu, ya, kena surat 7:179, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anam bal hum adol. Kan kalau udah dipakai ya lebih sesat daripada hewan ternak. Jadi sudah dikasihkan modal. Kita itu sudah dikasih modal oleh Gusti Allah, maka kita berhutang untuk bersyukur dengan menjadi manusia yang sebaik-baiknya, yang berkeaturan, berpatuh, menyerah, tunduk patuh, beradab. Kita itu berhutang ternyata, Pak Jadi sekalian. Nah, coba kita lihat surat 3753, Pak. Ada istilah madinuna. Ini dari kata dinuna. 3753. Ini pernah saya sampaikan, ya, coba dilihat di YouTube tentang arti abdin. Ini cuma saya mengulang saja. Kalau tadi seperti Madinah itu kan di luar, tidak ada di ini ya. 37 As-Saffat 53. Ayatnya pendek, Pak. Nanti ada lagi yang satunya lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aida mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamadinun. Artinya apa? Surat 37 ayat 53. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar dalam Quran akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Nah, ini kan pengertian abdin yaitu yaumuddin. Surat Al-Fatihah ya. Maliki yaumiddin. Berarti apa? Ini adalah pembalasan. Hari ditegaknya hukum. Hukum. Itu artinya banyak sekali hukum. Ditegakkan hukum, ditegakkan hari pembalasan. Ya. Apakah ketika kita telah mati dan jadi turab atau debu atau sari tanah dan tulang belulang, apakah kita akan melakukan hukum sesuai, yaitu ditegakkan maliki yaumiddin, hari pembalasan. Jadi Allah Malik, rajanya yang menguasai hari pembalasan, hari agama, ditegakkan hukum setegak-tegaknya yang seadil-adilnya. Jenengan boleh korupsi, tidak ketahuan. Jenengan boleh berbuat kekejian, tidak ketahui. Tapi Allah
pasti sebagai hakim satu-satunya yang maha melihat, maha mengetahui perbuatan kita. Akan ditegak setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Surat Al-Fatihah. Ya, ayat yang berapa? Keempat, lima, Pak. 1/5. Kemudian 5686. Ini sama. 5686. Nah ini kan ada juga arti madinina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula in kuntum ghaira madinin. Artinya Pak, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai dalam kurung oleh Allah? nah kan ada istilah madinin. Ya, jadi memang din itu ya sesuatu yang memang harus ditegakkan, harus kita akui, kita patuhi. Ya, nah tentunya selalu ingat din yang sesungguhnya apa? Surat 3:19, Jumroh 3:85, surat Al-Imran. Apakah din yang harus kita ikuti? Ya surat 3:19. Coba kita ikuti. Kita baca aja, ya. Sembari pada burinya dan berdiskusi di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya surat 3/19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, memang jelas di sini Allah menyebut din, yaitu aturan, ajaran untuk tunduk patuh dan kita berutang pada Allah dan kita wajib ditegakkannya hukum dan pengabdian. Itu hanya Islam. Islam bukan mengacu pada suatu kelompok seperti halnya Yahudi atau Nasrani. Tidak menyebutkan seseorang, tidak menyebutkan negara, tidak menyebutkan suku bangsa tertentu, tapi Islam yang mana artinya sangat luas. Islam adalah tunduk, patuh, menyerahkan diri secara total pada hukum Allah. Islam adalah selamat, Islam adalah damai, Islam adalah apa? Rahmatan lil alamin, menyayangi sesama makhluk. Ya, Islam selamat dunia dan akhirat. Kita saling mendoakan, saling bersalam. Assalamualaikum, saling mendoakan sama saudara kita. Umat pertengahan gimana? Umat tawasato. Oh, disuruh ya itu ya
Bukan. Tempat tiga. Ya, Tempat tiga. ya surat Al-Baqarah itu bukan. Umat wasato itu hanya di surat Al-Baqarah ya. Itu tentang masalah sholat ya. Ya, tidak apa-apa, jadi kan tanya ya. Langsung aja. Kita diskusinya bertengah tuh semuanya Pak. Aku bilang ya saya tolong kita bacakan ya. Pak Bud. Tentang masalah umat tengah. Umat tengah. Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, tengah. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi' wa man yattabi'ir rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadawa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Artinya surat 2 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu dalam kurung umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas dalam kurung perbuatan manusia, dan agar Rasul dalam kurung Muhammad menjadi saksi atas dalam kurung perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dalam kurung terdahulu kamu dalam kiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh dalam kurung pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nih, maksud dari umat tengah ini ada yang mengatakan, oh, umat Islam itu harus moderat. Ya. Terus ada yang mengatakan umat tengah itu tentang masalah sholat, di mana mengacu kepada waktu daerah ekuator. Karena Allah itu Maha Adil, tentunya tentang pelaksanaan waktu sholat kita mengacu kepada umat tengah, yaitu di garis ekuator. Contoh dari daerah Indonesia seperti waktu ekuatornya di Pontianak, contoh seperti itu. Jadi syahidan itu artinya pemberi bukti dengan ilmu. Karena apa? Umat Islam yang ada di negara-negara yang mendekati region seperti di Eropa dan di Australia bagian selatan, apalagi itu waktunya kadang Bapak Ibu, kalau waktu misalkan seperti halnya Desember ini ya, itu kan yang di Eropa ya bukan suhu dingin ya, kan mulai 22 Maret atau 21 Maret atau 22 Desember, ini sudah tanggal 12, ini bentar lagi, itu tepat matahari itu di pucuk sebelah selatan Pak. Nah, waktu sholatnya yang di mendekati di selatan, kutub selatan, itu waktu usianya panjang sekali. Sedangkan di bagian utara yang mendekati kutub utara, waktunya sangat pendek, siangnya. Bahkan kelihatan gelap terus, malam terus. Bagaimana ini tentang waktu sholatnya? Tentunya kita harus secara adil mengacu kepada waktu sholat yang ada di
umat tengah, yaitu di garis khatulistiwa. Ini kira-kira bisa dipahami enggak? Ya, jadi apa kita harus secara bijak, kan? Kita beragama juga harus bijak, menjadi umat yang tengah. Ya, jadi tentunya kita menjadi umat tengah itu ya dasarnya seperti ini. Untuk menjadi bukti, syahidan itu menjadi bukti, tapi tergantung peradabannya waktu masing-masing ya. Peradaban keilmuannya masing-masing. Dan tidak bisa kita menyalahkan. Ya, kalau masih mengacu kepada waktu lokal, bagaimana? Ya silakan monggo. Sampai puasa itu sampai misalkan sampai jam 9 malam, Pak. Ya, dari jam berapa waktu sahurnya, kemudian baru buka puasa itu jam 9 malam. Nah ini kan tidak logis, tidak masuk logika. Waktu sholatnya bagaimana? Harusnya juga ditarik garis lintangnya itu, yaitu misalkan Pontianak, yaitu ke atas dan ke bawahnya itu harus mengikuti seyogyanya ya, mengikuti garis dari Pontianak itu. Dan sangat mudah sebetulnya, ya gitu. Ya tadi disampaikan, tujuan sholat itu apa? 245, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu adalah pelatihan kita untuk melaksanakan sebagai halnya kita ketundukkan kepatuhan kita pada Allah, hukum-hukum Allah. Kita rukuk, sujud, ya itu kan mengikuti perintah gerakannya itu adalah sebagaimana ketundukan kita hukum-hukum Allah. Ya, tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi ya manusia. Kalau waktu zaman Nabi Muhammad, apakah dianalisakan seperti ini? Tentunya kan sesuai dengan perkembangan karena masyarakat Islam baru terfokusnya pada di daerah Timur Tengah. Dari sejak Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Di peradaban setelah Nabi itu kan pusat peradaban manusia pertama. Nah, ini kembali lagi kepada saya tidak membahas tentang ini ya, sebetulnya sudah lalu ya, tapi kita membahas tentang arti din gitu ya. Nah, din yang Allah sampaikan bahwa din adalah Islam itu juga berhubungan dengan surat 385. Nah, ditegaskan lagi surat 85. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya surat 3 ayat ke-85, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, jadi memang Allah tunjuk langsung nama din adalah Islam. Islam adalah selamat, Islam damai, tidak membuat permusuhan, kebencian. Ya. Dan siapa yang tidak
mengikuti agama selain Islam tidaklah diterima daripadanya. Dan di akhirat, hari akhir, tidak akan menjadi orang-orang yang muflih, yang menang, yang bahagia, tapi menjadi orang-orang yang khosir, yaitu rugi. Kira-kira demikian. Kemudian kita masuk ke milah ya. Milah itu apa Bapak Ibu sekalian? Secara terminologinya. Terminologinya kalau secara umumnya, ya, itu berhubungan dengan jalan thariqah. Ya. Jadi milah itu ada hubungannya dengan nama seseorang, nama golongan, ya, kaum, dengan nama golongan atau kaum, atau umat tertentu. Nah, itu milah. Jadi bukan sama antara din dengan milah. Artinya itu metode hidupnya. Iya. Tapi mengacu kepada umat atau golongan kaum tertentu. Ya. Nah, atau ya mengacu kepada ajaran doktrin ya. Milah. Contoh, milah Ibrahim, kan ayatnya banyak. Di surat mana? Banyak sekali. Monggo kita buka surat Al-Baqarah aja. Ya, 130. Ayatnya kalau secara kata dasarnya milah itu disebut sampai 15 kali, Pak. Kata milah itu di Al-Quran itu disebut sampai 15 kali. Surat Al-Baqarah 130 ya. Nanti diartikan secara terjemahan umumnya dulu Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Artinya surat 2 dari 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya dalam kurung Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Artinya apa? Milah di situ agama. Nah, tentunya kita harus memilah ya sebutkan saja milah. Ya, milah itu adalah doktrin ajaran dari Ibrahim. Nah, kita mengikuti siapa? Milah Ibrahim. Ya. Di surat mana? Surat 16, 120, Pak. Ya. 16, 120.
sampai 123, Pak. Ya, kita baca terus ya, penting ya. Sembari kita nanti diskusi ya. Jadi, coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Tsumma auhayna ilaika anit tabi' millah Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu di statementnya ya, 123-nya. Monggo, artinya Pak. Surat 16 mulai 120 yang artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik dalam kurung yang mempersekutukan Allah. 121-nya, dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. 122-nya, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. 123, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, doktrin daripada milah Ibrahim, ajaran apalah, itu artinya adalah meninggalkan kemusyrikan. Diawali surat 16-120, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah qanitah. Jadi kan mengacu kepada golongan umat ya. Jadi milah itu Ibrahim umat yang tekun. Umat itu dari kata apa Bapak Ibu sekalian? Umun yaitu ibu, atau amama yaitu depan, atau imamun. Jadi ibu itu imam juga Bapak Ibu sekalian. Imam itu dari kata umun, ibu. Ketika bapak ibu, bapaknya itu tidak ada, misalkan single parent, sebagai imam juga. Jadi jangan mengatakan, wah ini urusannya bapak. Ibu itu juga imam. Ibu itu induk, umat, ya, umat. Jadi Ibrahim itu punya umat, termasuk umat pengikutnya yang kunut ya. Ada doa kunut itu waktu sholat subuh misalkan orang-orang yang itu harusnya itu kan tekun maksudnya, ketekunan ya, tekun. Kunut tekun untuk siapa? Allah. Hanifah yaitu sempurna, yang lurus, tegak, tidak musyrik. Kemudian syakiran li'an'umihi, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, seperti tadi surat 16-78, kita itu bersyukur itu bukan wah yuk tak traktir syukuran, yuk syukuran mangan-mangan. Nah, itu ya boleh aja, tapi bukan itu maksudnya bersyukur itu. Syukur hanya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin,
mereka meninggal mendapatkan rezeki dari Allah, dapat warisan, dapat uang banyak, omset penjualan tinggi. Bukan, yang Dimas mensyukuri itu adalah mensyukuri yang sudah diberikan pada Allah dari 3 modal itu. Saya sering menyampaikan itu. Karena dulunya kita tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, cuma kasih modal Allah, dan kita berutang pada Allah. Makanya disebut harus punya aturan. Jadi itu maksud filosofinya seperti itu, kalimatnya. Wastabaihu, dan Allah itu memilihnya sebagai imam manusia. Nanti di ayat yang lain, di akhir ayat ini, surat 16-124. Allah memilihnya. Jadi Nabi itu bukan saya sebagai Nabi, tidak. Dipilih lah. Nabi Muhammad juga dipilih. Para Nabi itu dipilih, bukan mengatakan saya sebagai Nabi. Tidak bisa. Itu memilih. Wahadainahu ila siratal mustaqim, dan menujukinya pada siratal mustaqim. Seperti halnya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang tidak yang diberi petunjuk itu adalah siratal mustaqim, yaitu yang diingat tadi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi, tidak dibenci oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ingat pada surat 6, 153, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu, itu kan jelas bahwa siratal mustaqim apa? Itu petunjuk. Petunjuk apa sekarang? Siratal mustaqim. Misalkan ibu-ibu tuntunannya, resepnya mau masak kolak misalkan, dibaca terus, dihafalkan, kira-kira jadi kolak enggak? Misalkan mau ke Jakarta, dibaca terus arah petunjuknya, berapa kilometer Pak? 100. Wah, masih apa? karena sudah tiap hari makanannya. Semarang Jakarta 478 kilometer. Dihafalkan terus, kira-kira nyampe enggak di Jakarta? Nah, kira-kira begitulah petunjuk itu harus kita baca, kita analisa, terus kita laksanakan, diaplikasikan. Itulah din, aturan, hukum dan pengabdian. Luas banyak artinya. Nah, milah Ibrahim, dokternya adalah tadi seperti ini, dikumpul dalam surat ini. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan padanya kebaikan di dunia, dan dia termasuk orang yang soleh di akhirat. Ya, seperti surat 2 Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa itu. Doa sapu jagat. Kemudian summa awhayna ilaika an tabi'na, di akhir ayat ini kemudian kami wahyukan padamu, mukhatabnya Nabi Muhammad, ya, agar ikutilah milah anit tabi' milah Ibrahim, ikuti milah Ibrahim. Ikuti ini perintah di surat 16-100, milah Ibrahim. Ibrahim. Di mana Ibrahim tidak musyrik, ya, hanif, lurus. Nah, maaf, ini bukan sampai 124 ya. Surat Al-Baqarah 124, Pak. Ya. Di mana menyatakan Ibrahim adalah, coba kita buka surat Al-Baqarah 124.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Baqarah 124. Wa idzi bitala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa'ataqahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'adid dzalimin. Surat 2 ayat ke-124. Dan dalam kurung ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah dalam kurung berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia dalam kurung Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, kamu benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Nah, jadi Ibrahim itu dikasih perintah-perintah Allah ya. Nanti kan di ayat yang lain ya, surat yang sama, tapi di ayat yang lain. Wa idin ta'ala Ibrahim, dan Ibrahim itu, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimatnya. Kemudian dia melaksanakannya. Lalu Allah berfirman pada Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, terus keturunanku, ya Allah berfirman menjawab di dalam mencapai ahdid dzalimin, ya, mencapai pada orang-orang yang zalim. Zalim artinya apa Bapak Ibu? Tertutup dengan kegelapan. Dari kata zalim itu artinya zolama, itu zalim itu gelap. Wa walilladina amanu yukhrijum minan dzulumat ilan nur. Surat Al-Baqarah 257. Sebelah kanan paling atas. Dzulumat itu kegelapan. Kita ngaji ini untuk apa? Pencerahan Pak? Untuk mencerahkan. Itu fresh Pak. Juga keluar isinya dongkol, benci orang lain, emosian, terus sering tabu ning keluarga, terus boleh perkara sama orang lain, tidak malah mengkoreksi diri. Kita kan belajar untuk mengkoreksi diri, terus tidak mengaplikasikan apa yang telah kita terima ilmunya. Ini kan kita mencari pencerahan. Allah kan yang maha mencerahkan. 24:35. Ya, nur. Allah nur samawat. Allah itu kan nur. Allah adalah cahaya. Kita akan menyebut cahaya Gusti Allah. Dan kita itu kan, roh kita itu kan dari cahaya setiap roh. Roh itu kan seperti cahaya Pak. Tidak tahu roh kita itu. Nah ini kan kita jangan sampai mencapai pada kedzaliman seluruh para hidup. Mencerahkan, bukan mencari kegelapan. Ya. Kemudian kita masuk ke syariat. Yang melengkapi Ya. milah nanti ada di surat 22 Al-Hajj. Coba kita baca lagi. Al-Hajj 78. Ya sampai 15 kali Pak ditulis oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya panjang gitu. Wajahidu billahi haqqa jihadi wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din
haraj millah abikum Ibrahim wa sama'akum muslimin min qabl wa fi hadha yakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas faqimu shalah wa atu zakah wa'tasimu billahi wa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya apa? Surat 22 ayat itu 8. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Dalam kurung ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia dalam Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul dalam Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, jadi memang di sini menyatakan Ibrahim menamakan kamu muslim. Jadi Islam itu kan sudah sejak dulu. Ya, milah Ibrahim itu adalah mengacu pada Ibrahim, Pak. Ya, kaum Ibrahim. Dinnya adalah Islam. Milahnya Ibrahim. Ya. Jadi berjadilah berjuang pada Allah dengan selogis, sehak-hak yang benar-benar jihad atau perjuangan. Dia telah memilihmu, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din, dan tidaklah dia jadikan atasmu pada din agama itu suatu halangan. Bilang bapakmu Ibrahim. Jadi bapak kita adalah Ibrahim, bapaknya Ibrahim. Jadi garis keturunan. Abah itu adalah nenek moyang. Ya bapak memang, iya. Adam itu bapak manusia, itu kan usaha bulan. Tapi di sini kok, ini itu bapakmu dari kalau itu bapak tadi ada sebagai nenek moyang. Kira yang betul jawab sebagai nenek moyang dan sebagai bapak. Sebetulnya pengertian itu tidak ada yang salah. Ya. Ini coba ini barusan saya juga diskusi ya tentang kalimat ini, Pak. Ini coba kita buka surat 19 surat Maryam 28. Ini lenceng dari ini ya, karena ada pertanyaan 19 dan 28. Nah, tulis atau enggak usah ya. Coba kita buka 19 surat Maryam 28. Ya, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab penuh dengan majas, kias, metafora, Pak. 1928. Ini contoh ya. Jadi jangan terleks kita ini ya. Ini coba saya tes jadikan. Saya bacakan ya. Ya ukhta Haruna makana abuki imra'at sau'in wa makanat ummuki baghiyya. Artinya apa? Yang umum berapa? 1928. Surat 19 Artinya apa? 28. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam,
ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. Ini kan cerita bahwa orang-orang Palestina ya itu menyebut Maryam padahal anaknya siapa? Lukman. Lukman bukan nabi ya. Lepas sini menyebut saudara Harun. Padahal Maryam tidak punya saudara. Kira-kira berpikirnya bagaimana? Nah, seperti itulah. Al-Quran itu menyebut bahwa saudara Harun itu adalah keturunan. Ya, keturunan Lukman itu keturunan Nabi Harun. Nabi Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak ada yang salah. Lukman adalah keturunan Nabi Harun. Orang-orang menyebutkan Maryam, ya ukhta Harun. Maryam ibunya Isa bin Maryam. Tapi Al-Quran menyebutkan ukhta. Jadi bahasa itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Aba itu adalah nenek moyang memang. Ya. Jadi kita itu jangan berpikiran sempit. Jadi dalam mencerna Al-Quran itu harus berpikiran luas dari segala sudut pandang. Ya. Ini contoh seperti itu. Ya. Kembali lagi tadi surat tadi ya bahwa menyebutkan bahwa kita mengikuti milah Ibrahim sebagai bapak kita, imam manusia juga. Dan Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim juga. Statementnya Nabi Ibrahim apa? Surat 697 ya. Ini wajahku 679 maaf kembali. Statement Nabi Ibrahim 679 162 163. Kita sholat dalam pertama kali ya sebagai doa iftitah. Ini wajahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, bahwa saya mewajahkan menghadap wajahku ya kepada Allah yang maha mengatur menyusun fatara. Fitrah artinya penyusun susunan ya. Jadi kalau bicara fitrah fatara fitrah surat 30 fitrah Allah allati fatara nas alaiha. Itu statementnya Nabi Ibrahim ya, secara hanif, sempurna, tegak, lurus, dan saya tidak musyrik. Wa ma'ana minal musyrik. Musyrik berarti muslim. Surat 162-nya seperti itu juga, la syarika lahu wa bidzalika nasrati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian syariah. Syariah itu artinya tadi saya menyampaikan dari awal itu adalah jalan atau tuntunan ya sama juga ya. Terus tradisi ya. Syariat. Coba kita buka surat 42 13. Kan ayatnya itu kan sering kita sampaikan ya, 42 13. Kan ayatnya ini sering.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum ad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi abur 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihil Allahu yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Surat 42 Asy-Syura ayatnya 13. Ya Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dalam ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu seru kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepadanya bagi orang-orang yang kembali. Jadi lebih mudahnya syara'a itu bukan hanya jalan ya. Saya lebih pada aturan, Pak. Aturan undang-undang, Pak. Undang-undang. Jadi syara'a itu artinya membuat aturan. Ya syariah istilahnya. Atau ajaran. Ada lain bahasa Arabnya syura'a itu permukaan air. Nah, jadi memang dari air itu kita jalan ke situ. Ya, seperti kata subhanallah itu ada sin ha. Artinya itu berenang, Pak. Lu kok subhanallah dari atas sin ha? Kok bisa? Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, subhanallah. Maha menggerakkan. Bukan maha suci, kalau suci kan toharo. Ya boleh saja, maha suci dari segala sesuatu yang menyerupai makhluknya Allah itu. Kalau dalam bahasa Arabnya syari' itu adalah jalan, memang benar. Syari' Puspawarno, syari' Manyaran. Torik juga sama, torik kok. Syari' bahasa Arab memang saya belajar banyak syari' itu di Arab juga namanya jalan. Syari'. Ada artinya asyra'a yusri'u, itu membuka, jadi membuka jalan. Jadi hampir sama tapi arahnya beda ya Pak. Jadi kalau misalkan milah itu mengacu kepada satu kaum tertentu, din itu lebih luas, di mana artinya juga bisa dengan hutang karena kita memang manusia berhutang pada Allah untuk menyerah tunduk patuh, ya itu ajaran kewajibannya menyerah diri secara total. Dan nanti akan ditegakkan hukum seperti itu. Jadi luas. Di bahasa Arab itu luas. Dan di sini di surat 42:13 kan syara'a lakum nadin. Ada kata din juga. Dia Allah telah mensyariatkan. Allah sudah membuat aturan, undang-undang. Ini loh jalannya untuk menuju din agama. Mawasabi, apa yang dia Allah wasiatkan dengannya domirnya kepada din, yaitu kepada siapa? Nuh. Ya. Dan kami wahyukan pada Nuh, walladzi auhayna ilaika. Ya, jadi sejak Nabi Nuh itu, wa ma wasayna, dan apa yang kami wasiatkan dengan din itu, yaitu kepada siapa? Ibrahim, kepada Musa, Isa, ya kan? Dari sejak dulu.
untuk menegakkan akimuddin. Nah, kata agama tadi kan akimuddin, agama. Akoma ya kimu. Agar jangan berpecah belah, walaupun beda pendapat ya Pak. Kita berbeda pendapat itu suatu boleh, tapi jangan berpecah belah. Tapi dalam urusan agama ya tidak boleh. Tapi dalam perspektif masing-masing boleh. Dan tapi tidak boleh berpecah belah. Kaburo alal musyrikin, sangat besar dosanya bagi orang-orang yang musyrik. Ya, karena apa, musyrik itu memecah belah juga, Pak. Iya. Termasuk memecah belah itu adalah golongan orang-orang musyrik. Karena apa? Matad'uhu ilaih. Yaitu apa yang kamu suruh mereka kepadanya. Ya. Dan juga yang dia seru, dia berdoa. Dakwah itu kan doa, penyeru. Apa yang disuruh oleh orang-orang musyrik itu sangat besar, sangat dosanya besar. Kaburo itu kan dari kata kabiro wal kabullah, itu kan sangat besar dosanya. Allah istabi ilai mayasya wa yahdi ilai mayunib. Allah memilih padanya siapa yang dia hendaki dan juga pada yang siapa yang mau kembali. Jadi yang mau kembali pada aturan Gustawa yang berpetunjuk. Bukannya Allah yang mendolimi manusia, tapi dia sendiri yang mendolimi. Jadi kalau misalkan surat Al-Baqarah 6, kota mu'ala kul wala sabi wala absarid bisyawat wala ma'ada buna'adid, itu sebetulnya Allah itu bukan menutup secara langsung, tetapi karena prosesnya itu dirinya sendiri yang mendolimi. Akhirnya kan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sama. Ya karena sudah menolak dan betul-betul tidak mau, tertutup secara otomatis, sunat tuanya kan seperti itu. Ya karena merasa dirinya paling benar. Ya, tidak mau menerima masukan orang lain, petunjuk orang lain. Itu kan menutup diri, memblok. Ya segini. Nah, itu tak mau berubah. Nah, seperti itu kan manusia kan ada di teori atau ilmu komunikasi, ilmu psikologi manusia itu kan ada juga. Tidak mau menerima pendapat orang lain itu juga sama, menutup dirinya sendiri. Setelah kafir itu kan sama, menutup diri itu dari petunjuk atau pendapat, itu bisa saja sebetulnya. Misalkan aku raiso komputer, terus pokoknya ya berarti kita kafaro tentang masalah ilmu komputer kayak gitu loh Pak. Tidak mau belajar, menutup informasi dari orang lain, itu kafaro, menutup. Kalau istilahnya kafaro bener ya. Ini kan kafaro dari petunjuk Allah. Itu kan kafaro dari informasi. Aku raiso komputer, aku raiso HP ini, pokoknya aku setua raiso HP ini. Ya raiso Pak. Tidak mau belajar kayak gitu ya, berarti dalam artian saya menolak petunjuk dari informasi teknologi hari HP. Itu kafaro seperti itu loh. Istilahnya seperti itu, paling mudahnya. Dalam bidang HP kayak gitu. Tapi ini kan kafaro karena petunjuk dari Allah. Tuh. Sebetulnya mudah dicerna, ya bahasa itu mudah dicerna. Orang kafir itu orang yang ada orang iman tapi kelakuannya seperti orang kafir. Ya, saya sudah menyampaikan di bulan yang di bulan ini saya
tentang munafik itu. Munafik itu kan karena tidak memakai 1678, mensyukuri. Makanya munafik itu kan artinya membuat terowongan. Berbuat kadang di A, kadang di B. Berkaki dua, berwajah dua, bertopeng dua. Apa kalau wayang itu dosa kok? Oh gitu, ya saya nggak tahu. Oh gitu. Jadi memang lakon-lakon wayang ternyata juga ada di lakon-lakon kita seperti itu. Contoh seperti itu, dia karena kafaro dengan tiga itu, tidak mensyukuri dari apa yang dia berikan untuk menerima ini petunjuk Allah. Tetapi dia masih emang aku wis bertemu Rasulullah Nabi, saya wis bersahadat di hadapan Nabi. Tetapi waktu di belakang ternyata dia tidak melakukan perintah Nabi seperti itu loh Pak. Membuat terowongan. Coba kita lihat 3523 Pak. Saya pernah sampaikan ya. 2532. Maaf. 3532. Ini di luar ini ya Pak ya, tidak apa-apa. Diskusi ya. Alhamdulillah ya syaitan rajim. Ini contohnya nanti di ayat yang lainnya. Alhamdulillah ya syaitan rajim. Thumma awrasnal kitabal ladzi istofaina min ibadina wa minhum man dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Artinya apa? Surat 35 Al-Fatir ayatnya 32. Kemudian kitab itu kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, maksudnya tengah-tengah, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya. Jadi di surat ini Allah itu telah mewariskan kitab, ya Al-Quran lah kalau sekarang. Ya. Dan kamu sudah dipilih Pak. Dan kita memantaskan diri agar bisa dipilih oleh Allah. Tapi dalam perjalanan waktu ada satu Pak, ada yang dolim. Dolim itu kan dalam kegelapan, ya. Seharusnya mencerahkan, tapi ternyata kita malah dolim dalam kegelapan. Terus ada yang tengah-tengah Pak. Ya kadang ngaji, ya kadang nah, sing paling wajib Pak, sama Pak Mahmud karena tuan rumah. Ya, tengah-tengah, muqtasid, tengah-tengah Pak. Wah, nah kita pilihnya mana kira-kira? Yang akhir Pak. Yang nomor 3. Ya sing apik apa? Sabiqum bil khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba Pak, kita itu berlomba-lomba. Itu yang kita pilih. Ya. Tapi apakah ini dolim? Ini perdebatan. Masuk neraka, ya urusannya Gusti Allah. Ya kan? 16:125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadihum billati yasa
Wa a'lamu biman la'an sabili. Ya kan? Ada yang boleh juga surat 3 134. Kan diawali surat 3 133. Wasaru ila maghfiratin min rabbihim jannatin 'arduha samawati wal hudan muttaqin. Nah, 134 sampai 136. Kan dari mulai 133 sampai 136. Yang 135-nya, Pak. Nah, coba kita buka. 135. Surat 3, 135-nya. Ini kan contohnya orang-orang bertakwa. Ya kan? Dari surat 3 sampai 3, jadi jannah itu surga yang seluas samawat dan ard, bumi, seluas samawat dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya yaitu menginfakkan. Kita buat terowongan. Kemarin sudah saya membuat perumpamaan ya. Kita itu menginfakkan, membuat terowongan. Infak, nafkah itu terowongan. Munafik kalau tidak menginfakkan, ya toh. Moh, awal orang belum infak, belum bantu saudara-saudara. Takut jihad, moh, repot. Takut perang, repot kan. Padahal kaya raya, menginfakkan sebagian hartanya tidak mau, repot. Medina itu jatuh miskin, pikir. Kita itu suruh membuat terowongan agar nanti setelah terowongan terbuka akan diganti oleh Allah yang luar biasa. Menginfakkan dari keadaan walaupun asarok dan lapang atau sempit, Pak. Dan seperti pertanyaan surat 2-3 seperti Pak Sekan kemarin, apakah infak wajib? Tetapi infak itu bisa dengan tenaga. Tidak bisa uang, kalau saya fakir miskin, dia tenaga. Wah, yang kudu perang, ya perang, Pak. Nabi Muhammad. Tapi kalau miskin, ya saya tenaga aja lah, kayak gitu. Seperti yang kayak gitu, uruna. Oh, saya tidak bisa, ya tenaga saja. Dan teman saya tidak punya uang, kayak gitu. Pos kampling. Al-Quran sudah menyerahkan semuanya di sini, menerangkan juga. Jadi infak itu bisa harta, bisa jasa. Tapi kalau sedekah wajib. Kalau orang yang fakir miskin tidak kena malah diberi. Kan cara berpikir seperti itu. Aku sudah jelaskan. Surat 960. Ina masodaqatul lil fuqara wal masakin 9-60. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang bertakwa itu ya wajib, Pak, menginfakkan sebagian harta dan jiwa kita, diri kita, tenaga kita, pikiran kita itu dikerahkan walaupun keadaan lapang atau sempit. Darurat, Pak. Darurat itu dalam keadaan perang, Pak. Dalam keadaan perang itu suruh sholat, Pak. Dan menahan rasa jengkel, ya, memaafkan manusia. Nah, di ayat yang 135 itu kan ada kata dolim. Waladina fa'alu fahisatan aw dzalamu. Dia orang-orang bertakwa itu kalau melakukan keburukan, kekejian dan berbuat dolim, apa jayanya? Pastal baru istighfar, minta ampunan atas dosa-dosanya. Dalam artian dia mengakui, oh iya saya salah. Saya misalkan korupsi, ya harus kembalikan uang saya. Ya, saya mendolimi orang lain, ya saya minta maaf. Nah itu susah loh. Ini berat, Bapak. 3-135. Dia mendolimi orang lain. Dia mendolimi dirinya sendiri. Nah itu yang susah itu.
Itu. Nah, makanya kira-kira ayat-ayat Al-Quran itu kan semuanya itu kan mengkoreksi diri kita, Pak. Ya, kita kan saya menyampaikan. Apakah saya juga menyamai apa yang telah Allah wasiatkan, Allah ajarkan pada diri kita? Ini kan aturan. Apa saya diksi-diksi diktumnya semuanya aturan, undang-undang, Pak. Aturan itu kan undang-undang, kayak misalkan pasal ini, pasal itu kalau KUHP gitu ya. Jadi Al-Quran ini undang-undang juga, aturan ajaran dan harus kita akui. Nah, ya, makanya kan kita memang tidak, ya kita akui Pak, kita bisa saja di golongan ini, tapi kan kita berusaha di sini, ya. Atau enggak setengah-setengah lah aku raiso ini raiso ini ya monggo itu Allah sudah menjelaskan di sini ya. Nah, pilih mana kayak gitu. Nah seperti itu monggo. Kalau kita sudah ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak apa-apa. Maaf ya, saya salah ya. Oh iya, Imron. Oh iya, benar-benar. Meluruskan tadi surat 19:28 ya. Ya. Jadi Maryam anaknya Imron itu kan bersamaan dengan Nabi Yakub ya, Yahya ya, Zakaria dan Yahya itu kan ya, kan kisahnya ini kan bersamaan itu di surat 3 terus surat 19 itu. Ada pertanyaan, saya ditanya. Jadi ya ini terus saya juga berpikir, oh ternyata memang bahasa Arab itu luas artinya. Tapi ada uktun. Uktun itu kan memang saudara perempuan, karena kan uktun kepada Maryam. Kalau akhun saudara. Jadi pengertian saudara itu bisa saja adalah keturunan. Nah, keturunan yang berhubungan dengan pertalian darah. Ya. Walaupun secara letternya akhun itu adalah saudara kandung. Nah, Harun saudaranya Nabi Musa. Nah, kok Allah menyampaikannya 19:28 ini kan cerita bahwa orang-orang Palestina itu menyampaikan kepada Maryam bahwa engkau dan bapak ibumu itu adalah tidak orang yang berbuat bahagia. Bahagia itu kan kedoliman, keluarga yang baik-baik. Tidak mungkinlah kamu itu punya anak-anak laki-laki, ya toh? Kan menjaga kehormatannya nak Maryam itu dari keluarga yang dijaga. Ini kan memang keluarga, kalau Imran itu kan keluarga ya mungkin ulama kalau sekarang itu kan, atau orang yang alim lah ya, bukan ini, bukan nabi ya, seperti Luqman itu kan juga seorang yang alim seperti itu, orang yang dari keluarga baik. Nah, ini kan pertanyaan seperti itu kan memang harus kita diskusikan ya, jadi kita penuh dengan harus kita banyak belajar ya. Jadi saya juga disclaimer, saya bukan yang paling benar ya. Apalagi, jadi syariah itu juga lebih tepatnya kalau saya mengatakan adalah aturan undang-undang. Atau kalau di ayat yang lain itu ada yang artinya syar'atan wa minhajan. Surat 5:48.
Syir'atan 548. Ya, makanya kan nah ini ayatnya panjang, tapi saya intinya aja ada istilah syir'atan wa minhajan di tengah-tengah ayat ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Nah, jadi di ayat ini surat 548 itu kan wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi Muhammad wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan padamu kitab yang hak, logis, benar, absolut mutlak, ya tentunya Al-Quran yang membenarkan musaddiq, membenarkan dengan apa yang sebelumnya, ya wa muhaiminan yang melengkapi, mengawasi atasnya. Ya, maka hukumlah fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumlah, makanya Al-Quran itu hukum namanya dinul Islam. Ya, yang mengikuti milah Ibrahim, yaitu tidak berserikat pada Allah. Walaupun tapi ahwa dan janganlah ikuti ahwa, yaitu keserakahan, kejatuhan, ya mereka, ya setelah sampainya padamu yaitu yang hak. Kulikulin, nah, bagi setiap dari kamu, dari setiap kamu semuanya, diri kita itu ada syariat dan minhaj. Minhaj artinya apa Pak? Kalau minhaj diartikan di minhaj, syir'atan wa minhajan. Ada minhaj. Minhaj artinya ya jalan, ya. Memang bahasa Arab itu hampir-hampir sama Pak. Manhaj, manhaj itu artinya juga jalan. Jalan pergerakan. Nah, minhaj itu apa ya? Ya itu tadi jalan. Kalau di sini terjemahan NS itu kan harmonisasi. Ya. Saya belum buka di Quran BBLF.id ya. Jadi arti minhaj itu juga banyak. Nanti suatu waktu kita sampaikan di ayat mana saja. Jadi memang syariah itu memang artinya ya aturan, undang-undang, tradisi, kebiasaan. Coba kita buka juga ada yang berhubungan dengan Bani Israel ya, dengan hari Sabtu, hari istirahat. Ini sebagai terakhir ya, karena waktu ya. 7163 Pak. Ada kata syur'an. Akhirnya agak panjang juga ini. Surat 7, 163. Syur'an. Was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabt. Nah, ada kata sabt. Itatihim hitatuhum yauma sabtihim syur'an. Ada syur'an. Wa yauma la yasbetun la tatihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Artinya apa? Surat 7, 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di sini Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar. Mereka terapung-apung di permukaan air
pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Diartikan surro'an itu apa, Pak? Surro'an. Tuhan itu aku di permukaan air. Ya, memang dari kata surro'an itu ada hubungan tapi kan air ya, Pak ya. Permukaan itu surro'an, yusori'o. Jadi kata shibro'ain. Nah, kalau saya mengartikannya itu adalah tradisi. Ya, tradisi di mana orang-orang Yahudi Bani Israel itu kan tentang hari Sabat itu kan hari istirahat, di mana mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari kemuliaan. Ketika mereka mengatakan bahwa hari Sabat Tuhan itu istirahat, gitu. Dan tempat beribadah itu di hari Sabtu. Ya, ketika satu negeri di Palestina ada laut juga, negeri yang dekat laut, ya itu waktu hari Sabtu itu seharusnya itu istirahat untuk ibadah. Tapi diuji oleh mereka dengan apa, ikan-ikan datang pada hari Sabtu, orang ibadah, tapi malah boleh ya. Nah, itu kan ya. Hayata ruhum yamasabihim syur'an, itu hari istirahat tradisional mereka. Dan yauma la yasbitun, dan mereka hari mereka tidak istirahat. Yasbitun diartikan apa, Pak? Yasbitun. Ya. Pada hari-hari yang bukan Sabta. Sabta itu sibata. Sabtu artinya istirahat. Di ayat yang lain wa naumakum subata, dan waktu tidurmu adalah untuk istirahat. Waktu malammu adalah subata. Waktu siang untuk mencari penghidupan, waktu malam untuk subata. Sibato. Bukan tok ya, maaf. Sabtu itu adalah istirahat. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut nanti di luar ini. Saya mohon maaf, saya disclaimer, tidaklah saya paling benar. Selalu kita belajar dan selalu kita berikan pencerahan. Kalaupun saya salah, ini dari saya. Jikalau saya sampaikan benar, itu semua dari Allah. Aku lu qouli hadza, innahu wal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.